18 tahun tuntutan jaksa. Nah, ketika mendengar itu gimana? Di persidangan aliran dana itu nggak ada aliran dana dari Google ke Pak Nadiem. Tapi ada tuduhan dari jaksa bahwa ada pengaturan begitu, spesifikasi tender supaya Google Chrome ini ya dalam tanda kutip menang lah gitu. Banyak juga cerita kalau dalam masa kepemimpinannya Mas Nadiem orangnya kurang welcome. Kasus ini kayak perkara puncak gunung es aja gitu. Pengadilan ini bilang kalau orang tidak bisa dihukum kalau dia tidak sengaja, berarti kan main hati. Harus dilihat perasaannya sebenarnya apa. Jangan judge the book from the cover ya. Chromebook ini it doesn't work gitu di daerah 3T karena sinyal dan lain sebagainya. Tapi ada juga membuktikan bahwa ini Chromebooknya bisa kok, bisa jalan. Itu gimana tuh? Pada saat pengadaan ini memang ditujukan khusus untuk sekolah yang punya listrik, sekolah yang punya internet. Awalnya. Di media sosial itu sering muncul nama Pak ya, Yuristan, staf khusus Pak Nadiem yang sekarang masih buron. Tahu nggak Pak kenapa ngilang? Ya Bapak bilang tadi kalau bukan. emang nggak salah ya. Kamis malam, waktunya podcast Ordal di Garuda TV. Bersama saya Iwel Sastra dan saya Dian Mirza. Apa kabar Bang Iwel? Alhamdulillah baik, selalu senang ketemu Dian. Pasti pemirsa di rumah juga senang ketemu Dian. Nah, ketemu Bang Iwel juga karena hari ini salah satu topik atau salah satu case yang memang banyak sekali mengundang reaksi publik ya. Betul, dan ini ramai banget loh di lini masanya media sosial. Ya kan, untuk masalah ini. Nah, daripada kita bertanya-tanya cuma lihat di media sosial, kita datangkan ordalnya orang dalamnya dari kasus ini. Ini adalah termasuk salah satu barisan pengacara atau advokat yang membela Nadiem Makarim. Iya. Selamat datang Pak Dodi. Selamat datang, terima kasih Bu Dian. Makasih ya udah mampir di Ordal. Iya, Pak Dodi S. Abdul Qadir. Terima kasih Pak Iwan. S-nya apa Pak? Selendingin Pak? Oh, itu nama orang tua ya, atau nama tengah ya? Nama tengah. Nama tengah. Iya. Gimana kabar? Jadi S-nya nggak disebutin karena S itu secret, rahasia. Secret, nggak rahasia Pak. Bisa aja nih. Bang Iwan emang gitu memang kalau yang bawain host Ordalnya ex comedian begini. Pak Dodi gimana kabarnya? Bang Nadiem dan keluarga. Alhamdulillah Pak Nadiem sudah proses pemulihan dari operasi yang kelima. Jadi udah kelima kali ya? Iya, jadi selama proses hukum ini ya, selama ditangani oleh kejaksaan, ini operasi yang kelima. Jadi ini juga untuk menjawab pertanyaan publik, apakah ini sakit-sakitan atau untuk menarik simpati publik dengan sakit. Jadi Pak Nadiem ini memang benar-benar sakit. Oleh karenanya dokter pernah memberikan keterangan di pengadilan mengenai penyakitnya yang ada resiko bisa sampai kehilangan nyawa kalau penanganannya kurang baik. Di masalah pencernaan ya kalau nggak salah ya? Iya. Ada di masalah pencernaan. Nah ini dengan operasi yang kelima ini untuk persiapan operasi yang keenam. Ya, nah kita harapkan setelah operasi kelima ini Pak Nadiem kondisinya bisa menghadapi proses pembelaan ya, melaksanakan proses pembelaan tanggal 2. Ya, mudah-mudahan mohon doa kepada masyarakat. Ya karena masih dijaga selain fisiknya juga mentalnya ya. Pak Dodi jadi rame nih di media sosial lah, perbincangan para netizen ini. Netizen ini lucu loh, kalau di media sosial tuh ada yang menjadi lebih sangat pinter, udah kayak pembela gitu. Ada lebih pintar juga kayak jaksa, ada kayak jadi pakar saham, analisis, bahkan juga sebagai pakar keuangan dia menganalisis. Pak gini deh, mereka kita ingin tahu dari Pak Dodi, 18 tahun tuntutan jaksa. Nah ketika mendengar itu gimana sebetulnya reaksi Pak Dodi sebagai seorang pengacara yang bela Pak Nadiem dan juga sebagai orang yang paham hukum tentunya gitu loh. Ya sangat terkejut karena berdasarkan undang-undang yang baru ya, kitab undang-undang hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru diberlakukan di tahun 2026. Ini ada perbedaan yang sangat signifikan bahwa proses persidangan itu adalah pembuktian dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan yang bisa diungkapkan di persidangan.
Nah, di dalam persidangan, apa semua yang didakwakan itu justru faktanya itu bertolak belakang. Seperti disangkakan bahwa Pak Nadiem dari awal sudah membicarakan Krum, ada WA ya Mas Menteri, itu tidak terbukti. Jadi di WA-nya sudah dibongkar di persidangan, tidak ada sama sekali yang ngomongin itu. Pak Nadiem menyampaikan Krum, membicarakan Krum. Justru yang terbukti di persidangan itu bahwa Pak Nadiem dalam percakapan-percakapan bukti elektronik, Pak Nadiem diminta oleh stafnya untuk menghadiri presentasi mengenai analisa kebutuhan TIK yang diantaranya membahas perbandingan antara operating system yang dianalisa oleh tim analisa. Itu salah satunya. Ya. Jadi kemudian yang kedua, adanya kemahalan. Nah, di persidangan sudah dibuktikan bahwa terhadap proses pengadaan Krum, sudah dilakukan oleh audit BPKP ya, melalui auditor kepatuhan. Dan untuk menilai apakah prosedur dilaksanakan, apakah ada kemahalan, ataukah ada masalah dalam kemanfaatan. Ya kita buktikan di dalam proses persidangan audit kepatuhan itu bahwa hasilnya adalah tidak ada prosedur yang dilanggar, harganya tidak ada kemahalan, dan semua bisa dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu waktu muncul audit perhitungan kerugian negara yang diajukan oleh penuntut, dilakukan assessment. Nah, ternyata mereka melakukan audit lagi, audit ulang, tapi menggunakan metodologi yang namanya rekalkulasi. Yang mana metode rekalkulasi ini nggak dikenal di dalam standar audit manapun. Seperti itu. Ya, jadi hal seperti ini ya kan berlawanan dengan dakwaan. Itu dari segi kemahalan. Kemudian dari segi memperkaya kan dikatakan ada uang. Dari awal aja sudah dikatakan ada kerugian 9 triliun. Turun menjadi 1,5 triliun. Kemudian ada uang dari Google yang mengalir ke Pak Nadiem 809 miliar. Di persidangan aliran dana itu nggak ada aliran dana dari Google ke Pak Nadiem. Tapi ada tuduhan dari jaksa bahwa ada pengaturan begitu, pengaturan spesifikasi tender supaya Google Chrome ini ya dalam tanda kutip menang lah gitu. Yang terungkap tuh nggak ada pengaturan tender. Pak Nadiem satu-satunya tindakan yang dilakukan berhubungan dengan Chrome itu ya adalah menghadiri presentasi. Nah, presentasi itu justru hasilnya ada rekomendasi dari bawah. Jadi dari tim teknis itu yang bekerja dari sejak beberapa bulan sebelum melakukan rapat, mengundang. Jadi Pak Nadiem ini diundang rapat untuk mendengar presentasi. Nah, di situ ada kajian-kajian. Nah, di antaranya ada kajian kalau Windows seperti apa, kalau Chrome seperti apa. Dan di dalam kajian itu ada rekomendasi bahwa mereka mengusulkan untuk menggunakan satu Windows 14 Chromebook. Jadi rekomendasi itu dari tim teknis. Bukan dari shadow team. Bukan dari shadow team. Nggak ada shadow team di persidangan, nggak terbukti. Yang terbukti ada tim teknis. Nah, kemudian kan juga di dalam dakwaan disebutkan ada pegawai yang dipecat karena tidak sepaham dengan Pak Nadiem. Dan itu sudah mencabut BAP-nya di persidangan dan menyatakan bahwa justru di persidangan terbukti orang inilah yang mengusulkan Chromebook supaya 15. Kan tadinya waktu rekomendasi satu Windows 14 Chromebook. Dia yang mengusulkan 15-15-nya Chromebook. Nah, begitu itu terungkap, dia menyatakan iya benar, itu dia yang mengusulkan. Jadi apa yang ada di dalam dakwaan semua berlawanan dengan alat bukti. Kemudian berkembang lagi, ya dakwaan menjadi CDM tidak berguna. Jadi dakwaan ini
sangat dinamis jadinya. Sangat dinamis. Tapi nggak apa-apa, kami bisa memahami ya, pemikiran yang disampaikan oleh penuntut karena memang bidang ini adalah bidang yang sangat spesifik, ya, bidang yang sangat khusus. Ini kan adalah kebijakan publik, artinya yang dibuat oleh Pak Nadiem ini kan dia membuat peraturan menteri, peraturan menteri yang isinya spesifikasi. Nah, ini diartikan pengaturan tender. Ya, bisa saja ya untuk orang awam yang tidak memahami administrasi negara bisa, makanya kami memahami. Tapi kalau orang yang memahami administrasi pemerintahan yang sudah diatur secara khusus dalam undang-undang dan auditor yang memang melaksanakan audit dengan prosedur yang sudah ditetapkan, ya, maka hasilnya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Nadiem itu adalah di dalam batas tindakan kewenangan Pak Nadiem sebagai menteri mengeluarkan peraturan. Peraturan itu kan sifatnya mengatur. Ya. Nah, menteri boleh melakukan pengaturan, apalagi pengaturan itu sudah mengikuti atau sesuatu yang harus diterbitkan oleh menteri berkaitan dengan penggunaan dana alokasi khusus. Nah, oleh karena ini bersifat sektoral untuk mencegah adanya lack of knowledge ya, adanya kesenjangan pengetahuan. Sebenarnya di undang-undang yang baru, jadi baru diterbitkan nih oleh pemerintah, Bu. Undang-Undang 1 tahun 2026. Nah, ini masyarakat mesti paham dan penegak hukum mesti paham. Saya takutnya banyak yang belum dimengerti. Jadi bunyinya gini, jadi apabila di samping undang-undang KUH pidana ini ada pengaturan mengenai tindakan itu yang mengatur ketentuan sanksi administrasi ya dan sanksi lainnya, maka ketentuan sektoral itu didahulukan. Nah, itulah yang kemarin di pengadilan, kalau Ibu pernah dengar perdebatan pidana itu ultimum remedium, hukum administrasi itu primum remedium. Itu bukan sekedar debat kusir, tapi memang ada di undang-undang. Kalau cerita soal Mas Nadiem ketemu Google sebelum jadi menteri, itu benar nggak Pak? Betul, betul. Jadi katanya ada banyak yang berspekulasi bahwa berarti Mas Nadiem ini udah ada niatan sebelum jadi menteri. Ya, jadi gini Bu, kalau kita flashback kembali pada tahun 2024. Di mana di situ kan tahun IT itu. Dulu ada revolusi 4.0 ya. Dan Pak Jokowi seneng tuh ketemu dengan tokoh-tokoh teknologi ya. Kalau kita ingat ya, ketemu Bill Gates ya. Terus Pak Luhut juga ketemu Bill Gates di Amerika ya. Pada saat itu Pak Nadiem menerima kunjungan ya tokoh-tokoh teknologi. Ada dari Google, kemudian dari Microsoft, ya, dan tokoh-tokoh teknologi lainnya. Ya, jadi pertemuan itu adalah pertemuan yang dalam masa itu memang sebagai negara yang akan masuk di dalam mengadopsi teknologi-teknologi, maka tentunya para pelaku-pelaku teknologi itu datang dan kemudian ya disambut. Kita juga ingin tahu nih Dian, tuntutan yang minta ganti rugi itu, ganti kerugian jumlah besar ya Pak, 4,8 triliun ya Pak Messi itu, dan itu kalau dilihat dari uang itu, angka itu memang udah pernah ada juga di laporan harta kekayaan Nadiem sebagai penyelenggara negara gitu. Nah, ini gimana Pak Dodi melihat tuntutan uang pengganti yang begitu besar ini? Dan dasar jaksa dapatnya dari mana itu Pak? Nah, jadi uang pengganti itu sebenarnya juga ada ketentuan undang-undangnya. Jadi uang pengganti itu dikenakan kepada seseorang yang menerima hasil kejahatan. Jadi apabila ada suatu perbuatan yang kemudian menggunakan uang negara ya, atau menghasilkan keuntungan dari uang negara, dan kemudian uang itu dinikmati ya, atau memanfaatkan barang negara, kemudian uang itu dinikmati. Nah, orang yang menikmati uang tersebut, yang menerima uang tersebut, dikenakan sanksi uang pengganti.
Oh. Nah, itu ketentuannya ya biar masyarakat tahu. Iya, Jadi iya. bukan sekedar apa Jadi namanya. seolah-olah Mas Nadiem menerima uang 4,8 itu dan harus dibalikin. Nah, jadi seolah-olah sekarang Pak Nadiem menerima uang Iya. 4,8 triliun itu. Dan harus dibalikin. Sehingga harus dituntut untuk mengembalikan. Nah, padahal uang 4,8 triliun itu adalah uang yang perhitungannya tuh selisih daripada perhitungan nilai sahamnya. Kan nilai sahamnya dia, ya, nilai sahamnya dia saat itu adalah 5,2 triliun. Ya, 5,2 triliun sekian. Jadi dasarnya itu, ya, penambahannya itu adalah 4,2 triliun. Nah, padahal bergeraknya angka dari 1, sekian menjadi 5,2 triliun itu adalah berdasarkan perubahan harga saham. Kenapa harga saham berubah? Karena pada saat IPO, pada saat penawaran saham perdana di publik, ya, underwriter kan menentukan harga saham. Jadi harga sahamnya ditentukan kalau saya nggak salah sekitar 370-an. Nah, dengan harga saham 370 berdasarkan jumlah saham lembar yang dimiliki oleh Pak Nadiem, dia seakan dia punya kekayaan 5,2 triliun di SPT. Penuntut melihat di SPT ada kekayaan 5,2 triliun. Nggak salah juga. Saya bisa paham bahwa jaksa mengartikan itu sebagai kekayaan. Boleh. Nah, tetapi kan kalau kita melihat berdasarkan analisis teknis keuangan, uang itu uang semu. Ya, uang semu. Saham itu kan kekayaan semu. Dia baru menjadi kekayaan real kalau dieksekusi. Nah, karena yang meriksa ini bukan sektoral, ya, makanya tadi ada ketentuan, Bu. Kalau ini sektoral, diperiksa dulu sektoral. Kalau diperiksa dulu di pasar modal, diperiksa dulu di administrasi pemerintahan, kan akan kelihatan yang sebenarnya. Makanya pertanyaan tadi, apakah kaget? Ya kaget, Bu. Sekarang gimana? Bu, kalau orang menerima uang, dihukum uang pengganti, itu wajar. Karena kan uangnya ada. Nah, sekarang kalau Nadiem dituntut mengembalikan ya 4, sekian triliun, sekarang sahamnya turun. Ya, dan itu kan kekayaan itu kan juga bukan kekayaan yang diterima dari kejahatan. Karena kan kekayaan ini saham yang dimiliki sejak Nadiem sebelum menjadi menteri. Jadi sebelum menjadi menteri, Nadiem ini udah punya saham. Nah, makanya memang ketentuan yang baru ini sebenarnya ini untuk mengatasi ya kesenjangan pengetahuan. Ya, sebab kalau tiba-tiba belum diperiksa di sektoral, sudah diperiksa di penegak hukum ya sah-sah saja kalau dia mengartikan itu sebagai aset, karena kalau baca SPT memang aset. Seperti itu. Pak, ini kita mundur sedikit ya, kita jadi penasaran sebenarnya Mas Nadiem tuh orangnya kayak gimana sih? Karena ada banyak juga cerita kalau dalam masa kepemimpinannya Mas Nadiem orangnya ya kurang welcome atau mungkin jadi ngelihat kasus ini kayak perkara puncak gunung es aja gitu. Kayak udahlah ini masalah sistemik kebijakan dan lain-lain gitu. Jadi ini kan namanya generation gap ya. Kayak kita ini kan era kan ada era Gen Z. Iya, sekarang Pak, Gen Z, milenial, Gen X, ya, baby boomer, milenial. Untung saya sama dia sama milenial, Pak. Saya milenial. Dia selalu menulis saya kolonial, Pak, karena kami sama-sama milenial. Milenial ini baby boomer. Baby boomers ya, Pak ya. Ya, jadi itu memang dia punya karakteristik berbeda. Seperti baby boomers waktu dengan generasi kemerdekaan nggak nyambung. Oh iya. Nggak nyambung dong, ya kan? Kan nggak nyambung, kulturnya beda. Nah, Gen Z sekarang, Bu, coba aja lihat. Dia belajar cukup dia bawa handphone aja. ChatGPT ya. ChatGPT ya kan? Nah, gitu. Jadi ini ada satu persepsi ya. Satu persepsi. Nah, oleh karena itu memang di dalam hukum pidana ini di sini ditegaskan pidana ini tidak boleh analogi, tidak boleh asumsi. Jadi dia harus benar-benar
diresapi dong hatinya, ya kan gitu. Jadi di sini ada main hati nih Bu. Pengadilan ini bilang kalau orang tidak bisa dihukum kalau dia tidak sengaja, berarti kan main hati Bu. Nanti. Jadi kita harus main perasaan, harus dilihat perasaannya sebenarnya apa, jangan apa namanya judge the book from the cover gitu kan. Nah, jadi jangan lihat orang dari penampilannya. Ya, Nadiem seperti itu ya memang orangnya seperti itu. Lalu sekarang misalnya lah, kalau kita katakan, oh Pak Prabowo orangnya begitu, terus kemudian kita menjudge. Semprit nggak ya? Ngomongin orang lain. Nggak usah deh. Ya, contoh, Pak Prabowo gitu ya. Contoh, Iya. kan bukan berarti Pak Prabowo galak, Ya, kan penampilannya. gitu, tapi dia tegas, Betul. gitu. Tapi terus kemudian waktu Pak Prabowo lebih lentur, ya kemudian dia Lebih gemoy, menari, lebih gemoy, Pak. gemoy. Terus dibilang Pak Prabowo menjadi pelin-pelan. Enggak gitu. Kenapa? Pada saat dia menghadapi sesuatu masalah yang memerlukan ketegasan, dia tegas. Pada saat dia harus adaptasi dengan lingkungan untuk lebih friendly, untuk lebih memudahkan diabsorb pendapat-pendapatnya, maka dia lebih lentur. Nah, inilah kita harus menggunakan perasaan itu dengan sebaik-baiknya. Kita ke dalam agama tuh nggak boleh suuzon ya. Tapi kalau jaksa boleh, karena jaksa itu kan memang harus menyangka, Bu. Nggak, ini karena kita nyambungnya ya. Tadi kita sebelum mulai nih kita ngobrol, ada kata-katanya Mas Nadiem waktu persidangan tuh kayak saya kurang kolonial, saya kurang menghormati tokoh-tokoh, atau mungkin ada pihak-pihak yang sakit hati sama dia gitu. Apakah ada indikasi bahwa sebenarnya kasus ini bisa aja kayak dibuat karena ada pihak-pihak yang sakit hati sama Mas Nadiem? Nah, karena ini masalah hati kan hanya rumput yang bergoyang yang tahu. Hanya dari hati ke hati ya bisa menjawab ya. Tapi benar, Pak Nadiem menyampaikan Minta maaf. maaf ya, karena dia merasa saat itu mungkin gesture ya, mungkin karakternya dia langsung menggunakan karakter yang terlalu objektif oriented ya, terlalu kaku gitu. Ini Pak, sampai dimuat di berita ini kita kutip, Nadiem minta maaf tak paham birokrasi dan tak sowan ke tokoh politik. Nah, Pak Nadiem menyampaikan saat itu bahwa dia mohon maaf kalau dalam tindakannya dia itu ya namanya juga anak kecil kan. Ini kan anak kecil jadi menteri ya. Banget panggil juga Mas Menteri kan. Namanya Seumur Mas aku Menteri. Jadi bukan anak kecil jadi pengantin, tapi anak kecil jadi menteri. Tapi anak kecil sebenarnya juga sangat brilian dalam suatu Nah. bisnis ya. Pak, tapi pernah nggak Pak Nadiem itu ya mengatakan ke Bapak ini ya, saya ingin tahu dari Bapak nih, walaupun saya udah panjang juga di media jawabannya, nyesel gitu jadi menteri, kan enak tuh Pak, udah jadi punya usaha yang jadi triliuner loh Pak. Kecukupan, dibebani dengan tugas negara yang berat gitu. Ya memang Pak Nadiem ini tipe orang yang inovatif. Jadi sebagai inspirator. Jadi dia memang orang yang pemikirannya itu ke depan, ya, mencoba apapun ya. Dan tentunya dia paham dengan segala resiko ya. Nah, jadi apa yang dia lakukan sepanjang dia nilai bahwa itu baik, dia tidak menyesalinya. Nah, begitu juga dengan proses yang terjadi ini, dia bisa memahami apa yang disampaikan oleh penuntut ya. Dia bisa paham kalau memang penuntut ada hal-hal yang misinterpretasi, bisa paham. Nah, dengan perlakuan ini juga akhirnya kita berikan penjelasan bahwa memang hukum kita seperti itu. Jadi hukum kita bisa menilai suatu tindakan seseorang. Nah, tinggal kemudian kita membuktikan di pengadilan. Nah, kemudian juga dia menerima tawaran sebagai menteri di tengah birokrasi Indonesia yang sangat rumit saat itu. Dan perkara-perkara korupsi juga kan waktu itu sudah banyak sekali. Iya. Ya, tapi Pak Nadiem mengambil Chance itu. Amanah itu, chance itu dengan satu pemikiran bahwa
anak-anak Indonesia itu ya ke depan memiliki daya saing, ya, memiliki daya adaptasi dengan lingkungan di luar Indonesia, sehingga anak-anak kita itu ya bisa maju seperti anak-anak muda di negara-negara maju. Oleh karena itu Pak Nadiem di dalam memimpin kementerian, dia berani membuat terobosan-terobosan ya, diantaranya melakukan rekrutmen tenaga-tenaga muda. Ini baru kali ini dalam sejarah ya, ratusan orang-orang bertalenta, berbakat itu mau jadi masuk Timnya. Bekerja di kementerian di instansi pemerintahan. Selama ini jarang Pak. Mana ada Pak? Nggak mau. Istilahnya Pak, pegawai untuk jadi pegawai negeri itu kalau nggak keterima kemana-mana kan gitu. Ini kan menjadi rahasia umum. Nah, tapi zaman Pak Nadiem itu sangat banyak orang-orang yang bertalenta punya semangat membangun. Dan apa yang diwariskan oleh Pak Nadiem saat ini adalah culture ya, culture bahwa pendidikan ini bukan hanya menilai hasil pendidikan, tapi pendidikannya juga menilai proses pendidikan. Terus bagaimana perangkat infrastruktur pendidikan itu bekerja, sehingga ada suatu kegiatan holistik di Kementerian Pendidikan saat ini. Ada sistem untuk menilai secara holistik bagaimana pendidikan ini berjalan. Nah, itu yang pertama. Kedua, platform digital, Pak. Ya, platform digital kita punya 1,6 juta komputer Chromebook saat ini, 1,6 juta, dan itu terpimpin Pak, terorganisir. Ya, nah 1,6 juta ini bukan hanya dipakai untuk pendidikan, untuk ujian nasional, tapi juga dipakai untuk pendidikan guru. Kalau dulu pendidikan guru harus datang Pak ke satu tempat, berapa biayanya? Nah kemudian juga materi-materi pendidikan, materi-materi pengajaran, itu kemudian sekarang menjadi standar. Apa yang dilihat murid Jakarta sama dengan yang dilihat oleh murid di Wamena, oleh murid di Aceh, oleh murid di Kalimantan. Sehingga pemerataan materi pendidikan itu bisa sejajar. Nah, ini harus diperhatikan. Jangan sampai karena ada perkara ini timbul seakan-akan sistem yang sudah terbangun ini nggak kepake, sayang. Kalau sebelumnya ada yang bilang Chromebook ini nggak it doesn't work gitu di daerah 3T karena sinyal dan lain sebagainya, tapi ada juga membuktikan bahwa ini Chromebooknya bisa jalan kok dan lain sebagainya. Nah itu gimana tuh tim kuasa Bapak ini memang juga menjelaskan kembali hal itu lagi tadi kepada salah pengertian. Jadi mengenai 3T itu pernah dulu zaman menteri sebelumnya ada kerjasama antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Telkom untuk melakukan assessment apakah program bakti itu dulu itu berjalan dengan baik atau enggak. Nah, jadi caranya itu mereka melakukan melakukan tes dengan komputer-komputer. Nah, waktu pengadaan tes itu menggunakan 2 jenis komputer. Seperti itu. Nah, pada saat pengadaan Chrome yang kedua ini ya, baik melalui dana alokasi khusus dana APBN, ini memang ditujukan khusus untuk sekolah yang punya listrik, sekolah yang punya internet. Awalnya. Iya. Memang bukan ke 3T. 3T pakai apa? Pakai buku. Pakai namanya software awan penggerak. Ya. Nah, jadi ada transisi pada saat 3T itu masih di dalam pengembangan, ya, maka untuk 3T khusus diberikan modul. Bukan Chromebook ya? Bukan Chromebook, tapi masa transisi diberikan Chromebook dengan namanya aplikasi awan penggerak. Dan sudah dibuktikan oleh 6 guru saksi yang dihadirkan dari mulai Aceh sampai Papua, sudah membuktikan di depan hakim Chromebook tanpa internet bekerja. Kan selama ini digembar-gemborkan CDM ini nggak ada internet bekerja, itu kan katanya. Namanya juga katanya. Ya kita bisa ngerti, ahli hukum kan nggak bisa ngerti komputer. Makanya dihadirkanlah guru yang memang di daerah terpencil di Papua yang nggak ada
internetnya, jaringannya susah, ditanya dan dites Bu di depan pengadilan, depan hakim, dia kasih airplane mode tanpa internet bisa dipakai. Pak Sore, ini balik lagi tadi ya, Iya. kita penasaran yang soal kalau Mas Nadiem minta maaf gak ngerti birokrasi ini. Kan Mas Nadiem orangnya visioner, kita tahu ya. Kalau kata istrinya, Mas Nadiem tuh seneng kalau ngeliat sesuatu yang gak ada jadi ada. Betul. Gitu. Nah ini tapi terjebak karena kompleksitas birokrasi di bawahnya. Gimana tim hukum ngeliat adanya miskomunikasi atau permainan dapur di tingkat teknis mungkin tanpa sepengetahuan Mas Nadiem? Ya, jadi proses tetap Pak Nadiem itu menerapkan keterbukaan dan bottom up proses. Jadi semua itu terbukti di persidangan bahwa itu ada kajian, Bu. Nah, apakah kajian itu terus dinilai oleh beberapa orang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, itu namanya penilaian ya, tapi kajian itu ada. Nah, kemudian proses pengadaan pun sesuai prosedur. Proses pengadaan itu melalui LKPP, melalui e-katalog, melalui namanya SIPLA. Nah, kemudian di bawah, ya Bu, di bawah ini kan jauh. Ini menteri, ini pengadaan. Di pengadaan ini ada sekitar 60 orang pegawai menerima gratifikasi. Sudah terbukti? 60 orang terbukti di pengadilan, terbukti. Sampai dirjennya menerima juga uang. Ini kan kultur yang bukan dibawa oleh Pak Nadiem. Kultur ini kan memang udah kultur sejak zaman dahulu kala. Nah, jadi apakah kemudian dirjen, direktur, pegawai-pegawai terima uang, ya Bu ya, dengan berbagai alasan, ini kemudian dipersalahkan ke menteri? Ya repot kalau seperti ini ya Bu ya. Dan itu juga sebenarnya kalau kita taat asas, taat undang-undang, ya yang dihukum yang terima uang. Kalau dikatakan, oh ya dia udah mengembalikan, memang dikasih jendela Bu. Pegawai negeri itu bukan nggak boleh terima uang, boleh. Tapi dalam 30 hari dia harus lapor. Kalau dia lapor nggak melanggar Pak. Tapi kalau lapornya karena udah ketahuan, dan kemudian dia dihadirkan sebagai saksi, kan menjadi bias keterangannya. Karena semua yang ngasih duit ini dalam keterangannya awalnya selalu bilang, oh ini saya disuruh Pak Nadiem. Ketemu aja enggak. Tapi dia bilang disuruh Pak Nadiem. Disuruhnya gimana? Katanya si A. Terus A katanya siapa? A katanya si B. Si B katanya si C. Terakhir katanya dirjen. Nah, dirjen ini menerima uang. Jadi gimana persoalan struktural, persoalan suap menyuap, ya Bu ya, yang ada di Dikbud, kemudian ini menjadi mix, ya. Terus dikatakan bahwa Pak Nadiem tidak bisa mengendalikan bawahannya, atau Pak Nadiem tidak bisa mengkoordinir bawahannya. Kerjaan menteri itu kan policy, ya. Semua pengaturan pemeriksaan kan ada namanya pengawasan intern. Tapi nggak apa-apa, kami juga tetap berusaha memahami ya kalau memang penuntut berpemikiran demikian. Tetapi kan pengadilan nggak boleh Bu. Pengadilan kan harus taat asas. Siapa yang berbuat dia bertanggung jawab. Dalam agama juga gitu ya Pak Iwel ya. Ya, apa yang sedikit perbuatan ya dia dapat balasannya. Sedikit kebaikan dia dapat dosanya, sedikit kebaikan dia dapat pahalanya. Nah, jadi apakah pertanyaannya sekarang Pak Nadiem harus dihukum karena anak buahnya terima uang? Pak, ini kan juga kayaknya sepertinya ada perbedaan budaya organisasi. Tanya Pak Nadiem kan memimpin perusahaannya sendiri. Iya, Perusahaan sendiri kan cuek Pak, bisa kan? Kalau misalnya orang kita suruh beli, kamu tolong beliin laptop gitu kan, harganya 4 juta, 4 juta, ternyata 3 juta Pak. 1 jutanya bawa aja deh gitu, nggak apa-apa dong. Nah kalau di birokrasi nggak bisa begitu ya. Misalnya 4 juta, ada sisa 1 juta, udah bawa aja, nggak bisa dilaporkan, ya kan Pak? Ini contoh aja Pak. Ini bukan contoh kasus, contoh birokrasi. Nah kalau di Pak Nadiem karena membangun Gojek itu dari awal, kan culture dari perusahaan itu udah dibentuk dari awal. Betul. Nah ini masuk ke suatu institusi kementerian yang udah culture-nya puluhan tahun. udah puluhan tahun Pak, yang udah turun-menurun kali culture seperti itu, dan Pak Nadiem masuk di situ. Nah gimana Pak? Maksud saya, pertanyaan saya artinya ada gini. Ini kan masalah birokrasi sebenarnya Pak gitu loh. Ada saya sangat hati-hati jangan sampai menuduh ke Pak Nadiem, tapi ini kan mencari kira-kira gitu Benar, Pak, mencari bayangannya gitu Pak. Benar. Jadi
ini adalah masalah birokrasi. Jadi Pak Iwal benar sekali. Ini masalah birokrasi. Ya, jadi bagaimana Pak Nadiem menerapkan birokrasi? Kalau kita melihat dari proses persidangan, birokrasi daripada tindakan sampai kepada pengadaan krom, ini adalah suatu tindakan yang tidak ujuk-ujuk. Nggak ujuk-ujuk terus misalnya Pak Nadiem tiba-tiba kumpulin orang, kamu beli komputer ini, kamu beli di sana. Tidak. Ini berjalan hampir 1 tahun, Pak. Jadi mulai daripada kajian, kemudian kajian dipresentasikan dalam rapat, ya kemudian dari rapat itu ditindaklanjuti oleh rapat-rapat berikutnya, baru kemudian dibuat peraturan menterinya, baru kemudian pengadaannya mereka pergi ke LKPP dan ada ada konsultasi ya dengan lembaga-lembaga penegak hukum, dengan lembaga-lembaga audit, dan kemudian penanganan pengadaannya mengikuti pengadaan yang ditetapkan oleh pemerintah saat itu, yaitu menggunakan e-katalog, menggunakan LKPP. Nah, jadi adalah tidak benar kalau seakan-akan publik merasa bahwa Pak Nadiem itu waktu pembelanjaan krom ini tinggal panggil terus disuruh beli. Enggak gitu, Pak. Enggak gitu. Itu semua di persidangan kalau kita lihat. Makanya nanti di dalam pembuktian kita akan ungkapkan satu persatu ya bagaimana proses pengadaan ini bisa terjadi. Jadi proses birokrasinya ini berjalan. Nah, kembali tadi Pak, apakah kemudian proses birokrasi ini benar atau enggak? Nah, ini nggak bisa dinilai oleh pengadilan. Pengadilan nggak punya kemampuan untuk menilai apakah proses birokrasi ini berjalan dengan baik. Yang bisa menilai adalah pengawas intern. Yang bisa menilai adalah bagaimana parameter-parameter mengukur birokrasi. Nah, itu sudah ditetapkan, ada undang-undangnya sendiri, ada aturannya sendiri. Dan ini pun sudah pernah diaudit, Pak. Sudah pernah diaudit, namanya audit kepatuhan. Nah, jadi proses ini, pelaksanaan kepatuhannya sudah diaudit. Siapa yang mengaudit? BPKP. Apa hasilnya? Sesuai prosedur. Tidak ada pelanggaran prosedur. Mengenai harga, sudah diaudit. Namanya audit kemahalan. Diaudit tahun 2024. Udah diaudit di 2024 bahwa pengadaan ini tidak ada kemahalan. Tidak ada kemahalan ya. Kalau sekarang kemudian diaudit tahun 2026 ini, tiba-tiba dia bilang kemahalan. Lah, kan ini jadi berantem nih, Bu. Ada 2 laporan, berarti kan ada keraguan. Yang justru yang harus kita tanya, kenapa dia bisa bilang ada kemahalan? Dan ada prinsip di dalam hukum administrasi negara, suatu keputusan tata usaha negara dianggap benar selama belum ada pembatalan. Nah, laporan yang menyatakan tidak ada kemahalan, nggak pernah ada koreksi, tidak pernah ada pembatalan. Berarti kan ini benar. Oh iya. Nah, makanya ada proses, Pak, proses perhitungan keuangan negara itu ada namanya syarat prosesnya adalah syarat predikasi namanya. Jadi nggak bisa orang tuh menghitung kerugian negara ujuk-ujuk. Jadi Pak Iwal lagi jalan tiba-tiba Bapak dipanggil dihitung sekarang Pak Iwal disangka merugikan negara, saya audit. Nggak bisa, Pak. Harus ada petunjuk namanya predikasi. Nah, predikasi ini adalah laporan audit kepatuhan. Sekarang kepatuhannya bilang udah patuh. Audit kemahalannya harganya sudah cocok. Terus sekarang di sini ada audit namanya kemahalan. Apalagi satu hal lagi, Pak, yang publik mungkin lupa waktu sidang. Jadi ketua LKPP itu bilang gini, kami juga takut kalau ini ada kemahalan karena pembeliannya besar. Ya, kalau dia main harga gimana? Akhirnya Pak, ketua LKPP meminta pernyataan dari semua distributor, ya Pak, semua penjual komputer itu untuk membuat pernyataan. Apabila pembelian pemerintah kemahalan, penjual komputer ini harus mengembalikan selisihnya. Berarti kan kalau memang kemahalan ya dituntut tuh. Dituntut. Pasti duitnya dikembalikan. Jadi Pak,
secara sistem prosedur Udah diikuti, diikutin semua. secara mitigasi resiko apabila terjadi kemahalan juga diikuti. Dan itu pernyataan dipegang oleh Ketua LKPP. Dan Ketua LKPP menjamin tidak ada kemahalan dalam pengadaan Chromebook. Kenapa dia bilang? Kalaupun ada kemahalan, distributornya wajib mengembalikan. Nah, proses ini sudah diikuti belum? Makanya di Undang-Undang 1 2026 sektoralnya dijalankan dulu. Nah, ini kan kesian ya. Ini kesian nanti apa? Orang-orang yang apa? Makanya ini kan jadi timbul netizen perang. Ya, seakan-akan wah ini membela Nadiem, ini tidak membela Nadiem. Bukan, Pak. Yang membela Nadiem itu menyuarakan fakta. Satu lagi Pak ya, di media sosial itu sering muncul nama Pak ya, Yusristan ya Pak ya. Yuristan, staf khusus Pak Nadiem yang sekarang masih buron, yang katanya sudah punya permanent resident di Australia. Ini saya baca netizen ya Pak ya. Ini sumbernya nggak belum tentu valid nih. Ini saya nih supaya meneruskan gosip netizen. Jadi saya tanya ke Pak Dodi nih. Karena gini juga masalahnya kan, karena sekarang ini orang banyak konsumsi berita dari media sosial. Iya benar. Ya kan, padahal media arus utama Daripada itu juga lebih valid ya iya. kan. Dari virus orang lebih senang baca di thread gosip, di X gitu. Nah, maka kita tanya Pak Dodi nih. Namanya staf sus itu kan pribadi yang independen ya Pak ya. Sendiri-sendiri. Ya. Kita apa namanya, saya tidak dalam kapasitas untuk menilai juristan karena juga juristan bukan apa, tidak memberikan kuasa kepada kami. Bukan kliennya juga. Kami juga tidak bisa mengomentari apa yang disampaikan oleh penuntut umum karena penuntut umum pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi di dalam konteks apa tindakan Pak Nadiem sebagai menteri ya dalam apa namanya penunjukan Krom ini bisa saya jelaskan dengan baik dan kita akan paparkan setiap bukti. Bukti itu akan kita uraikan, kita paparkan, kita perdengarkan. Karena sekarang bukti elektronik kan menjadi alat bukti. Dan kemudian satu hal yang paling penting di dalam proses persidangan yang sekarang itu harus ada pengamatan hakim. Jadi hakim harus mengamati. Kalau tidur jadi nggak aci istilahnya Pak. Karena apa? Syarat putusan itu adalah pengamatan hakim. Jadi hakim nggak boleh tidur. Kalau Pak Hakim ada yang tidur, berarti nggak aci putusannya. Kenapa? Mungkin periode itu dia nggak mengamati. Kan dia harus mengamati semuanya. Ya Pak ya, nanti kita bisa lihat di dalam alat bukti ya Pak, apakah hakim mengamati semuanya. Karena apa? Dengan kemajuan teknologi, keterbukaan sekarang, proses persidangan ya di apa namanya itu, di relay apa di live streaming. Direkam tuh apa? Direkam di ya, monitor, Pak. Direkam ya, ya, dimonitor dari detik awal sampai detik akhir. Nah, semua alat bukti yang terungkap di persidangan ya itu juga menjadi dasar putusan. Karena putusan itu adalah berdasarkan dakwaan, ya. Jadi berdasarkan dakwaan dinilai sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan. Nah makanya fakta yang di persidangan nanti kita perlihatkan. Betul. Kalau monitor itu kalau di bola disebut dengan VAR ya. VAR, ada VAR. Wasit bisa ngeliat lagi gitu. Nah nanti kita lihat VAR-nya tuh Bu. Kita VAR. Misalnya dia bilang, dulu Nadiem pernah bilang Chromebook, kita lihat VAR-nya. Oh, Nadiem terima uang, kita lihat VAR-nya nanti. VAR-nya seperti apa? Supaya hakim bisa melihat alat bukti yang terungkap di persidangan. Jadi ada lagunya tuh kan. Jangan ada dusta di antara kita. Aduh, Pak, walaupun kita sama-sama tahu lagu itu, kita generasi tak beda ya, Pak ya. Aku mikir dulu yang mana lagunya. Agak lupa, Pak. Ini agak lupa. Apa perlu kita putar juga VAR-nya nih ya? Lagunya bapak-bapak. Cuman penasaran juga ya, tadi yang staf sus yang ngilang itu kenapa ngilang sampai sekarang, itu aja sih. Jadi tahu nggak Pak kenapa ngilang? Ya, Bapak bilang tadi kalau bukan nggak salah ya, bukan dia. kuasa hukumnya nggak bisa jawab lah ya. Kita kan nggak bisa Bu, nanti kita disemprit. Gitu. Pak Dodi, kalau nanti ada pihak internal gitu ya yang buka fakta baru gitu, terus ngubah posisi pembelaan
sejauh apa tim kuasa Pak Dodi menyiapkan semuanya dan untuk kliennya? Ya, jadi sebagaimana di dalam hukum acara bahwa persidangan ini kan membuktikan dakwaan. Ya, jadi dakwaan nanti disandingkan dengan alat bukti yang terungkap di persidangan. Nah, semua kita sudah sudah kaji, sudah lihat rekamannya ya. Selama persidangan itu kan direkam semua, kita udah lihat rekamannya, dan nanti rekaman itu akan dijadikan alat pendukung daripada tulisan. Kalau pledoi ini kan tulisan. Kalau tulisan itu kan kita susah kan. Makanya sekarang kalau Ibu Dian kan pasti akan, kalau telepon kekasihnya pasti coba video call gitu. Ya kan, seeing is believing. Seeing is believing. Kalau nggak lihat gimana? Jadi ngomongin gue. Jadi contoh harus melihat, Bu. Betul. Berusaha membantah, Pak. Berusaha membantah. Nah, jadi harus lihat kan. Nah, makanya nanti kita di dalam nota pembelaan bukan hanya dibacakan saja. Kalau kemarin kan jaksa alat bukti dianggap dibacakan. Oke. Sekarang mau dilihat rekamannya. Nah, kalau kita, Bu, karena kita ini kan menginginkan transparansi supaya publik tahu, hakim juga tahu. Jadi jangan hakim meraba-raba. Nanti kalau meraba-raba dalam gelap, ya nanti tergantung yang teraba. Meraba-raba dalam gelap. Aduh, membuat bayar Pak. Jadi harus semuanya terang benderang. Ya, itu baru Pak. Enggak meraba-raba membuat orang berimajinasi lain nanti Pak, gitu loh. Semua alat bukti kita visualisasikan, kita perdengarkan. Jadi kita bacakan, setelah dibacakan yang mana ya? Oh, yang ini. Bunyinya gimana? Perdengarkan. Nah, jadi insya Allah dengan itu maka semua orang puas. Ya, penuntut juga puas, ya. Hakim juga puas, publik juga puas. Jadi inilah sebenarnya undang-undang udah memberikan cara ya agar semua orang ini diberikan kesempatan memaparkan apa yang sebenarnya terjadi. Iya, Pak. Ini jalan masih panjang ya, Pak ya. Nanti ada putusan hakim, kemudian bisa nanti Nadiem yang banding atau jaksa yang banding, masih prosesnya panjang. Semoga nanti ini juga bisa menjadi pencerahan hukum bagi publik. Kita sengaja undang Bapak di sini, kita berusaha untuk seminimnya masuk ke substansi perkaranya gitu ya. Ini lebih kepada untuk netizen ini tanya-tanya, Pak, ini apa sebenarnya terjadi dengan Pak Nadiem, sosok yang inspiratif, ya anak muda yang luar biasa, tiba-tiba jadi menteri kok berakhir seperti ini. Nah, kita ingin menggali itu, dan kita juga mengundang jaksa ya, kalau orang dalam jaksa nanti order jaksa kalau datang ke sini juga boleh juga kita bincang-bincang untuk masalah kasusnya Nadiem ini gitu ya. Terima kasih banyak Pak Dodi sudah hadir di sini. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan podcast Ordal, dan kita ya kami maksudnya mengundang ya Pak Jaksa untuk bisa datang ke Ordal, kita ngobrol-ngobrol juga seperti kami ngobrol dengan Pak Dodi tadi ya. Sekian terus podcast Ordal di Garuda TV setiap jam 9 malam di hari Kamis. Saya Iwan Sastra dan saya Dian Mirza. Yuk kita sama-sama TV, Pak. Terima kasih. Yuk. Ya, Pak.